Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Tritunggal, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau menciptakan kami menjadi ciptaan baru dan menguduskan kami dengan anugerah dan kasih-Mu yang maha besar. Lindungilah kami setiap kami mengalami bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami bila kami dalam kesusahan. Tolonglah kami bila kami terjatuh dan tuntunlah kami hingga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga, baik dalam hidup ini maupun setelah meninggalkan dunia ini. Di surga nanti kami akan memuji Engkau dengan hati dan bahasa kami yang baru, yang Engkau anugerahkan melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-hukum-Mu. Kami sering mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Ampuni dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami tersebut. Ingatlah kami karena kasih-Mu yang begitu besar. Tuntunlah kami kembali ke dalam kebenaran-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebenaran-Mu, sehingga iman yang Engkau anugerahkan kepada kami tetap hidup dalam diri kami, dan kami senantiasa berdiam dalam kasih-Mu. Karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan, penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kidung buku nyanyian HKI nomor 230 ayat 1. Sebagai epistel pada minggu kita, pagi ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian kepadanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku dan membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 48 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berita penciptaan memberitahukan kepada kita bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah jauh lebih tinggi dari segala makhluk hidup dan ciptaan lainnya. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Itu memberitahukan kepada kita bahwa manusia dalam menciptakan manusia, Allah melakukan dari yang ada menjadi ada. Kalau semua ciptaan lainnya Allah hanya cukup berfirman sehingga semuanya tercipta, tetapi untuk manusia Allah lebih dulu membentuknya dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Napas hidup itu nepesi yang diterjemahkan sebagai nafas, darah, dan roh. Itu makanya disebut manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nepesi ini membuat manusia punya akal budi. Boleh berpikir, boleh berkarya, dan boleh mengembangkan pengetahuan sehingga dapat memperbaiki taraf hidup manusia itu sendiri lebih baik lagi. Dan itu kelebihan manusia. Sementara dalam teks khotbah kita dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah yang disebut imago Dei. Istilah gambar dan rupa di sini tidak diartikan secara fisik, tapi gambar dan rupa itu diartikan dengan citra, sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia. Dan gambar dan rupa Allah inilah yang membuat manusia melebihi makhluk hidup lainnya. Manusia punya pikiran dan punya logika, akal budi yang dapat dikembangkan demi pengembangan taraf hidup yang lebih baik. Dan rupanya sebelum manusia diciptakan, Allah lebih dulu merencanakan agar manusia dapat menjadi partner atau teman sekerja Allah dalam melanjutkan tatanan kehidupan dan pelestarian semua ciptaan Allah. Dikatakan setelah Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Di sini dijelaskan bahwa manusia diciptakan sekaligus laki-laki dan perempuan, dan kepadanya diberikan tanggung jawab bersama-sama laki-laki dan perempuan. Itu dapat kita artikan bahwa tidak ada bedanya manusia itu laki-laki dan perempuan. Itu hanya karena budaya kita sendiri, sehingga melihat terkadang perempuan itu di bawah oleh laki-laki. Tapi bagi Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah sama. Sama martabat, sama harkat, dan sama mulianya. Dan yang pertama dilakukan Allah setelah manusia diciptakan, ialah memberkati mereka. Firman-Nya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan takhlukallah itu. Kemudian dalam berkat itu, Allah juga meminta tugas dan tanggung jawab melalui berkat yang mereka terima. Yaitu pertama menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi bukan berarti bahwa manusia boleh melakukan sekehendak hatinya, bumi dan segala isinya. Tetapi justru dalam arti menaklukkan di sini adalah bagaimana manusia dapat melestarikan bumi ini dengan menaklukkan segala sesuatu yang merusak
tatanan kehidupan, tatanan kelanjutan pelestarian bumi. Dan yang kedua, dikatakan berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasa di sini juga tidak diartikan bahwa kita bebas melakukan apapun terhadap binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di bumi, yang ada di udara, sehingga kita boleh berbuat sesuka hati atau mengeksploitasi segala hewan yang ada di bumi ini. Tetapi justru kita harus selalu menjaga kelangsungan kehidupan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Jangan sampai ada satupun dari jenis hewan atau binatang itu boleh punah di bumi ini. Kalau itu punah karena seleksi alam, itu kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Tetapi jangan punah karena eksploitasi oleh manusia. Dari sinilah kita melihat dasar daripada undang-undang perlindungan hewan. Sehingga pemerintah dimanapun berada, di negara manapun memberlakukan perlindungan terhadap hewan, apalagi hewan-hewan yang sudah langka. Menjaga supaya jangan ada yang punah. Karena setiap hewan ini sangat berharga di mata Tuhan dan sangat berharga dalam kelangsungan tatanan kehidupan di bumi ini. Ekologi bumi harus selalu dilestarikan. Jangan ada yang sampai rusak oleh karena kuasa dan keserakahan oleh manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari penjelasan di atas kita dapat membuat sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebagai manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, haruslah selalu nampak dalam diri setiap orang percaya. Sifat-sifat Allah harus nampak di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kasih, kesetiaan, kemurahan, kebenaran dan keadilan, itu harus selalu nampak di dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Allah. Sehingga dengan demikian dimanapun mereka berada, mereka selalu orang-orang yang pertama dan di depan untuk menegakkan kebenaran, kasih, kesetiaan, dan keadilan. Yang kedua, orang yang telah menerima berkat dari Allah harus menyadari bahwa di dalamnya ada tugas dan tanggung jawab yang dikehendaki Allah dari kita. Kita menerima berkat dari Allah agar berkat Allah ini boleh kita pakai tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga tatanan kehidupan di dunia ini, tatanan sosial kemasyarakatan, agar menjadi berkat juga bagi orang lain, berkat juga bagi lingkungan kita. Jadi berkat Tuhan yang kita terima. Oleh karena itu, kita harus boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada dan dimanapun kita bekerja. Ingatlah tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahkota ciptaan Allah, agar kita boleh menjadi partner teman sekerja Allah untuk melestarikan segala ciptaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang percaya selalu mengusahakan agar pelestarian alam, lingkungan, dan tatanan sosial yang baik selalu nampak di dalam kehidupan orang-orang percaya hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Berkatilah,
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, agar kami boleh Allah pakai menjadi partner, teman sekerja Allah dalam melestarikan segala ciptaan Tuhan yang telah baik itu. Dengan demikian kami boleh hidup di bumi ini, hidup dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah semua orang-orang percaya mempermuliakan nama Tuhan melalui segala tindakan perbuatan mereka yang baik sesuai dengan sifat-sifat Allah yang baik. Oleh karena itu Tuhan berkati semua umat-Mu, berkati semua para hamba-Mu, agar boleh menampakkan segala sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan menjadi pembawa berkat dan damai sejahtera di setiap lingkungan dan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1. Shalom buat kita semua, Jemaat HKI Resort Khusus Batu Haji Baru. Sebagai warta pada minggu kita pagi hari ini, yang pertama, laporan keuangan tentang persembahan keluarga sudah tertera di tertib acara yang dibagikan sintua sektor masing-masing. Jikalau ada kesalahan jumlah dan pengetikan nama, boleh disampaikan untuk dikoreksi kepada sintua sektor masing-masing. Yang kedua, pada minggu tanggal 14 Juni 2020, sesuai dengan himbauan pemerintah, gereja kita berencana akan melakukan ibadah kebaktian di Gedung Serbaguna dan masuk pukul 8.30. Maaf kami ralat, minggu pagi jam 8.30, kemudian minggu kedua atau minggu siang jam 10.30, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Tetapi pada kali ini kami perlu menghimbau sekali lagi, dengan catatan sesuai dengan protokoler yang telah dikeluarkan pemerintah kepada kita untuk melakukan ibadah tersebut. Yang pertama, kami himbau agar diupayakan tidak membawa anak-anak. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Yang ketiga, tetap menjaga jarak, dan di tempat ibadah kita juga akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, jika mengalami kondisi kurang enak badan, kami mohon untuk menunda datang ke gereja untuk beribadah, dan kami menghimbau agar memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu. Demikian standar protokol yang akan kita lakukan pada minggu tanggal 14 Juni 2020. Informasi lebih lanjut atau lebih detail akan disampaikan oleh sintua sektor masing-masing melalui grup-grup sektor kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita hari ini, dan kami juga memohon agar kita selalu berdoa semua agar kondisi Indonesia, terlebih kita, dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, dan kita kuat dalam menghadapi
seperti yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu menjalankan new normal. Itulah warta jemaat kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih atas kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bisa hidup sehat sampai hari ini Bapa. Bapa, kami mohon ke hadapan-Mu. Engkau tahu pergumulan kami Bapa dan seluruh bangsa di dunia ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19. Berkati kami Bapa, kuatkan kami, agar kami bisa melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kekuatan yang daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami, dan kami juga seluruh umat-Mu. Engkau tahu Bapa, begitu banyak mengalami pergumulan, begitu banyak mengalami PHK Bapa. Dan kami sekarang banyak saudara-saudara kami tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Kami mohon ke hadapan-Mu Bapa, berkati kami Bapa, tuntun kami Bapa, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, terlebih wabah COVID-19 yang telah melanda saat ini. Dan untuk rencana gereja-Mu Bapa, yang akan melaksanakan ibadah normal pada tanggal 14 Juni, kami sampaikan ke hadapan-Mu Bapa. Kau yang memberikan perintah kepada kami, dan Kaulah yang melindungi kami Bapa, agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan hikmat, dan terpujilah nama-Mu, dan semua sukacita bagi kami, dan juga sukacita di hadapan-Mu. Bapa, kami juga memohon buat seluruh jemaat-Mu, terkhusus HKI Resort Kudus Batu Haji Baru. Kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami Bapa. Engkau akan memberkati kami satu persatu. Engkau akan memberikan kami apa yang kami pergumulkan dan apa yang kami rindukan. Berkati kami Bapa. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKI nomor 569 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.